Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bengkel Mantri Motor. Oke, kali ini saya akan mereview cara servis shock ya, shock depan motor Honda agar lebih awet gitu kan hasilnya. Nah, di sini saya udah buka semua nih motor Vario 125 LED all ya. Udah dibersihin semua pakai bensin. Seperti inilah hasilnya, sudah dibersihin. Dan nih saya akan kasih tahu triksnya dalam untuk bagaimana caranya agar seal asoknya lebih awet dan tidak bocor lagi, tidak rembes. Di sini saya gunain pakai lokal ya, cuma lokal juga yang bagusnya nih. Nah, di sini kan ada kayak per di atas bawahnya ya, tuh kelihatan kan ada pernya. Nah, jadi dengan mengakali pernya ini kita akan lebih bisa membuat lebih awet ya. Dan juga ini saya olinya menggunakan oli yang agak kental ya, sisa-sisa dari motor pelanggan atau motor yang ganti oli ya, tetesan-tetesan nih saya kumpulin. Saya menggunakan oli nih seperti tertera di sini, Pick Oli Matic ya. Saya mencoba tutorial reset menggunakan Pick Oli ya, dengan campuran yang dicampur gitu kan. Kita reset ya, kita kocok-kocok dulu biar nggak terlalu kental, karena Pick Oli Matic ini lumayan kental ya karakternya. Kalau di motor biasanya, kalau menurut saya ini enak juga sih. Jadi kalau adem agak berat emang, tapi kalau udah panas motor enak. Jadi membuat motor adem juga. Ini saya nggak di endorse ya, tapi emang saya suka gunain Pick Oli ini karena harganya nggak terlalu mahal juga, kualitasnya bagus gitu kan. Mantep lah, jos pokoknya, bikin mesin adem. Tarikannya juga kalau emang udah motor panas enak gitu kan, nggak rawan lah ya. Nah, ini setelah saya bersihkan ya, penampakannya seperti ini ya, dari bersihin. Itu ada kotoran sedikit, nanti kita tiup pakai kompresor aja angin ya. Udah bersih ya, pinggiran sealnya ya udah bersih lah. Dalamannya juga udah bersih. Ini enggak dihamplas ya, cuma dilap-lap aja pakai bensin, terus diguyur pakai bensin, udah maknyos lagi, udah bening lagi ya. Ini part-part yang ada di dalam shocknya ya, shock depan ini tadinya rembes. Nah, langsung saja saya tutorin caranya buat agar lebih awet si seal asoknya. Jadi kan kebanyakan kalau pakai lokal tuh nggak tahan lama ya, paling 1, 2, 3 bulan bocor lagi. Nah, di sini saya mengakalin cara triknya. Nah, buka pernya, kita potong pernya sekitar setengah senti. Nah, kita sambung lagi. Nah, seperti ini penampakannya setelah dipotong. Dia jadi agak ngepres gitu. Jadi agak ngepres tuh si asoknya, jadi nggak mudah bocor ya. Nah, yang satu lagi ya, jadi bagian yang atasnya ya. Nah, ada dua tuh, bagian bawah dan atas ya. Yang dipotongnya bagian atas ya. Jadi si asok penempatannya yang bagian atas, ketika dipasang tuh dia posisinya di atas. Nah, cukup mudah kok, cuma memotong pernya, hasilnya jadi lebih awet gitu kan. Kan kalau beli yang ori kan harganya lumayan mahal ya. Kadang kalau di bengkel kampung juga kalau harganya terlalu mahal, kadang banyak komplainan gitu. Jadi ya kita ready stok yang ori, ada ready stok juga yang lokal yang harganya murah gitu kan. Kita tawarinnya, biasanya orang-orang juga minat kok, asal ya sedikit dimodifikasi pernya agar lebih awet.
Nah, saya di sini gunain grease ya atau gemuk buat samping-samping sealnya ya, tempat sealnya biar nggak lecet, biar gampang masuknya gitu. Tuh, di sini saya menggunakan grease dari produk Top One ya. Di sini juga saya nggak di-endorse ya teman-teman, tapi saya emang gunain produk Top One dari grease-nya lumayan sih, kuat ya, high temp ya, kuat di suhu panas, cocok juga buat grease bagian CVT, cocok lah. Nah, seperti ini nih masukkan. Nah, di sini saya gunain seal asok bekasnya ya buat mendorong untuk buat memasukkannya. Nah, contohnya buat masukin asnya. Nah, caranya seperti ini, gunakan mata sok 24, saya getok-getok gini, 24 atau 28 atau 26 ya kan, secukupnya aja, sepasnya, jangan sampai kurang ataupun lebih. Nah, getok-getok sampai rata. Nanti kita congkel lagi nih si seal asok yang lamanya, mudah kan, nggak macet. Nah, kita lap-lap dulu yang bawahnya, bersihkan. Nah, seperti ini teman-teman, kita pakaiin grease lagi atau gemuk di samping-samping tempat seal abunya. Nah, kita pasang dulu sepinya teman-teman, sepi dari seal asoknya biar enggak loncat dia. Di sini saya gunakan seal abunya, seal abu yang masih bekasnya ya, bukan enggak yang baru, karena seal abunya enggak terlalu rusak. Yang rusak hanya seal asoknya yang dalam, jadi bocor ya teman-teman. Seperti ini pemasangannya ya, pakai seal as bekasnya, terus gunakan mata sok 26 kalau nggak salah ya, kita getok-getok. Wah, seperti ini sampai rata, pelan-pelan aja sampai benar-benar pas masuk. Nah, kita cek dulu udah rata belum. Kalau belum, kita pukul-pukul lagi bagian yang belum pas. Nah, sudah selesai ya, udah pas, kita kasih grease lagi buat masukin seal abunya. Nah, ini seal abu, ini seal bekas ya, seal bekasnya masih layak pakai. Jadi ini fungsinya buat menghalau abu yang masuk ya, abu-abu atau kotoran-kotoran dari luar, jadi nggak masuk ke dalam. Ini namanya seal abu teman-teman. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita langsung saja lakukan perakitan atau pemasangan ya, pemasangan. Nah, ini ringnya jangan sampai salah ya posisinya. Nah, saya kasih grease lagi atau gemuk lagi di bagian seal abunya biar nanti masuknya mudah, lancar, dan nggak bikin baret asnya gitu kan. Nah, ya kan, setelah perakitan nih, kita pasangkan pernya yang rapat di bawah sesuai bawaan standarnya. Tapi kadang ada juga bengkel yang masang yang rapatnya di atas, itu tergantung selera sih ya, dan beberapa eksperimen mereka yang sudah lakukan, entah itu lebih nyaman dibalik atau enggak. Kalau di sini saya pakai gunainnya sesuai bawaannya aja, jadi yang rapat di bawah posisinya teman-teman ya. Sudah dikencangkan baut L-nya, kita langsung masukkan oli shocknya yang tadi sudah kita racik ya. Ini menggunakan oli Peak Oli ya, lumayan kental sih ya. Di sini saya benar-benar eksperimen ya, baru pertama kali nih saya ingin coba gunakan pakai oli mesin dari Peak Oli teman-teman, karena warnanya merah, wangi ya, kental juga, lumayan lah. Kan biasanya saya gunain oli-oli shock dari aftermarket ya, yang lumayan lah, harganya murah gitu. Di sini saya eksperimen menggunakan oli mesin dari mod
Peak Oli, dari produk Peak Oli teman-teman. Nah, kencangkan. Nah ini saya gunakan alatnya ya, alat tracker, jadi buat pasang tutup asnya ya, karena kalau nggak pakai ini kita harus makan tenaga buat nekannya. Jadi di sini saya udah pakai tracker kalau buat dan jadi tidak memakan waktu banyak, tidak memakan tenaga banyak, cukup dengan pasang tracker pekerjaan jadi mudah dan cepat gitu. Jadi tanpa ketok-ketok atau tekan-tekan yang terlalu kencang, jadi udah ada trackernya teman-teman, jadi membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih mudah. Teman-teman bisa buat juga sendiri trackernya atau bisa juga beli di toko-toko yang ada gitu. Cuma kadang kalau di toko jarang yang nyediainnya, mending bikin aja, lebih simpel. Kalau punya alat pelaknya ya, seperti ini penampakan sudah dipasangnya ya teman-teman, rapi. Nah yang satu lagi ya, kita takar lagi olinya. Nah untuk olinya saya nggak berpatokan berapa milinya, enggak ya, cuma sesuai kebutuhan saya gitu, nggak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Nah, saya biasanya gunakan di area takaran seperti itu tuh teman. Ya, kelihatan kan ya batasnya, enggak sampai habis oli shocknya, jadi disisain 1/4 lagi kurang lebih. Nah di posisi 1/4 itu biasanya udah pas, itu nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga, jadi pas gitu kalau menurut saya ya, secara pengalaman. Tapi kadang beda bengkel, beda teknik, beda cara juga ya, cara setiap orang berbeda-beda keinginannya gitu kan, rasa nyamannya yang di mana gitu kan, segimana beda-beda. Nah kalau saya mah seperti ini teman-teman. Nanti kalau emang kurang keras kita tambahin olinya gitu kan, kalau kurang empuk ya kita kurangin olinya gitu lah, sesuai kebutuhan konsumen aja. Nanti kan pas udah pasang nih kita tanya nih, ini udah pas belum, terlalu kencang, terlalu keras atau terlalu empuk gitu kan, bisa ya kan dikonsultasikan dengan owner pemilik motornya. Nah seperti ini ya teman-teman, sudah rapi, sudah dipasang. Nah penampakannya seperti ini teman-teman. Nah ini tuh asnya sudah sedikit baret ya, cuma saya akalin biar tidak memakan budget banyak juga kan, kita ampas halus aja biar rata lagi. Nah hasilnya seperti ini teman-teman tuh, tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras. Langsung saja kita coba ya kan, ini sudah terpasang di motor ya, langsung saja kita coba. Nah ya, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, untuk membantu channel ini terus berkembang. Ya, thank you. Salam dari bengkel Mantri Motor. Anjay. Wis.